Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan hukum keluarga Islam di dunia Islam. Pada awal-awal perkuliahan kita sudah menyinggung beberapa faktor yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu, tetapi sekarang kita ingin memperdalam lagi pada faktor-faktor yang lain. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, hukum keluarga itu termasuk salah satu jenis hukum yang istimewa. Maksudnya, ini adalah hukum yang tetap diberlakukan untuk orang-orang Muslim walaupun pada masa penjajahan terhadap negara-negara Muslim, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya. Dan kemudian dilakukan pembaharuan setelah selesainya masa penjajahan. Nah, negara-negara Muslim itu ada yang memang Islam diberlakukan secara legal formal yang menjadi dasar konstitusi negara, misalnya kayak Saudi Arabia. Ada juga yang berlaku secara kultural seperti di Indonesia, tidak masuk di dalam konstitusi secara khusus karena kita berdasarkan Pancasila, tetapi nilai-nilai Islam itu berlaku, itu namanya Islam kultural. Tetapi ada juga negara-negara yang dimana penganut muslimnya itu minoritas. Nah, ketiga jenis negara ini alhamdulillahnya hukum keluarga itu tetap berlaku bagi mereka. Beda misalnya dengan hukum pidana, bahkan di Indonesia saja hukum pidana itu tidak berlaku, tetapi hukum keluarga tetap berlaku, itu istimewanya. Nah, terhadap ketiga negara itu, hukum keluarga ini berlaku secara tertulis, codified law, atau hukum yang terkodifikasi, maupun tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak terkodifikasi. Misalnya pada negara-negara yang memang sebagaimana yang kita singgung di awal, tidak belum membuat undang-undang berdasarkan hukum Islam, masih berpusat pada mazhab yang seperti Saudi Arabia misalnya, dan beberapa negara-negara di Afrika Utara sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, apa saja sih persamaannya hukum-hukum keluarga di dunia Islam itu dan mengapa gitu. Nah, kita bicara dulu mengapa. Ada dua faktor utama mengapa terjadi persamaan. Pertama, tentu saja karena doktrin hukum Islam itu semua orang mazhab apapun pasti mendasarkan hukum Islam itu pada Al-Quran dan Al-Hadis, pasti ya. Itu yang menyebabkan adanya persamaan ya, hukum-hukum keluarga itu. Misalnya kalau dalam masalah perkawinan, keharusan ada wali dan 2 orang saksi, itu semua berlaku. Kemudian bahwa perkawinan itu hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini semua berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian juga akad perkawinan atau swigotul akdi menjadi salah satu syarat syah dari perkawinan. Ini semua berlaku pada semua negara Islam atau semua Muslim, sebagaimana yang kita sebutkan pada 3 negara sebelumnya, yang konstitusional, yang kultural maupun yang minoritas. Nah, selain dasar Al-Quran dan Hadis tadi, konteks persamaan hukum keluarga di dunia Islam itu adalah berkenaan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip yang dipakai. Ya, itu tadi alasannya juga karena memang nilai-nilai dasar Islam itu ya sama, yaitu al-adalah, al-musawa, ar-rahmah. Sehingga asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang dipakai oleh undang-undang perkawinan, yaitu pertama asas sukarela. Jadi orang yang terlibat dalam pernikahan itu tidak boleh dipaksa, baik laki-laki maupun perempuan, harus ada kesukarelaan ya. Kemudian tetapi juga ada asas partisipasi keluarga. Keluarga boleh memberikan masukan, boleh tidak setuju, tetapi harus tetap dikomunikasikan dengan orang-orang yang akan menikah. Nah, di sini makanya pendapat imam-imam madhab yang mengatakan la nikah illa biwaliin wa syahidai adlin itu harus diletakkan dalam konteks ini. Bahkan madhab Hanafi yang mengatakan bahwa bukan la suhaya, la kamala, tidak sempurna nikah seseorang tanpa wali, itu maksudnya wali itu harus memberikan persetujuan. Inilah yang dimaksud dengan partisipasi keluarga.
Kemudian asas mempersulit perceraian. Sulit. Abghadul halal indallahi at-thalaq. Asas monogami. Ingat ya, asas pernikahan dalam Islam itu monogami. Poligami itu hanya bisa dilakukan kalau alasan yang tepat. Jangan sembarangan, sembrono, nggak boleh. Nah, kemudian asas kematangan calon mempelai, termasuk di dalamnya yang tidak bisa kita lupakan adalah yang dianut oleh undang-undang hukum keluarga di berbagai negara muslim itu adalah asas memperbaiki atau meningkatkan derajat perempuan. Ini perlu menjadi catatan. Nah, kemudian itu tadi persamaan materi maupun persamaan asas-asas itu tadi. Kenapa? Karena kita terikat oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian perbedaan-perbedaan yang seringkali dijumpai di semua negara Islam itu sebenarnya perbedaan-perbedaan yang bersifat teknik administratif. Di antaranya misalnya bisa kita sebutkan soal penentuan batas usia pernikahan, soal penanggulangan praktek poligami, caranya seperti apa, ada yang menghukum, ada yang tidak, misalnya seperti itu. Kemudian juga pengaturan perkawinan beda agama, ada yang sudah mengatur secara detail, ada yang tidak. Nah, mengapa ini terjadi perbedaan? Perbedaannya ada dua alasannya. Pertama, karena perbedaan madhab-madhab fikih yang dianut di masing-masing negara tersebut, ya, dan yang kedua adalah perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Nah, terkait dengan masalah madhab, sebenarnya negara-negara Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, negara yang sama sekali tidak mengatur madhab apa yang harus dianut oleh citizennya, oleh penduduknya. Misalnya dalam hal ini negara Libya. Libya tidak pernah menetapkan salah satu madhab fikih yang harus dianut, baik ditetapkan secara resmi maupun dianjurkan. Nah, berlawan dengan Libya yaitu negara Saudi Arabia dan juga kayaknya di Qatar. Nah, mereka mengharuskan penduduknya bermadhab seperti yang mereka inginkan, seperti yang negara inginkan. Dalam hal ini adalah madhab Hambali. Kemudian beberapa kelompok negara Arab Islam yang tergabung dalam United Arab Emirates, misalnya mereka menganut madhab Hambali juga, kecuali Dubai dan Abu Dhabi yang menganut madhab Maliki. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yang tengah-tengah, misalnya Mesir. Mesir itu tidak menetapkan madhab negaranya, tetapi juga menganjurkan penduduknya untuk hanya bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama 4 madhab fikih: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, tapi tidak memiliki madhab negara gitu. Termasuk di Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia itu tidak ada madhab negara, tetapi ada anjuran gitu ya. Bukan anjuran sih sebenarnya, karena mayoritas menganut madhab Syafi'i, jadi dianggap dianggap penganut penduduk itu bermadhab Syafi'i. Jadi begitu. Nah, kemudian terkait dengan sistem hukum, mengapa terkait dengan sistem hukum ini, apa latar belakangnya? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sebelum abad 20 negara-negara Islam ini semua dijajah, ya, kecuali dari 55 negara Islam yang disebutkan, hanya 2 negara Islam yang tidak pernah dijajah, yaitu Saudi Arabia, negara Saudi Arabia dan sebentar, saya lupa, harus lihat dulu buku. Saudi Arabia dan Turki. Saudi Arabia dan Turki. Sedangkan 53 negara yang kita sebut-sebut di dalam ruang kuliah itu pernah dijajah semua. Nah, karena pernah dijajah ini, maka mempengaruhi sistem hukum mereka, sebab sistem hukum dari negara-negara yang dijajah ini, yang menjajah ini juga berbeda. Ada yang sistem hukumnya common law, ada yang continental law. Nah, di Indonesia itu karena dipengaruhi oleh Belanda mengambilnya dari Prancis.
maka sebentar, mengambilnya dari Prancis, maka dia menetapkan common law di Brunei di apa namanya, bukan, sistem hukum kontinental di Indonesia, Belanda. Sedangkan di Inggris yang memang mempraktekkan sistem hukum common law, maka Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura itu juga menganut hukum common law. Nah, inilah yang menyebabkan persamaan, faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan hukum-hukum di negara-negara Islam, hukum keluarga di negara-negara Islam. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kali ini, untuk menambah analisis tugas-tugas kalian. Terima kasih, tetap stay at home, jangan jalan kemana-mana, tugas-tugas yang diberikan dilakukan dengan baik, dan jangan berusaha mencari alasan untuk tidak melakukan tugas-tugas itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.